Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Halo, Selamat malam Barongsai. Selamat malam, selamat malam juga. Ya, tolong buka kamera saudaraku. Ya, silakan Abang Barongsai. Saya mau pingin tanya. Ya, silakan. Yesus itu siapa? Tuhan Yesus Tuhan Allahmu itu siapa? Tuhan Allahmu itu siapa? Iya, bentar saya akan jawab. Yeah. Sesuai dengan firman Tuhan di Kolose 1 ayat 15-17 bahwa Tuhan Yesus Kristus itu adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Dialah sang pencipta segala sesuatu baik di surga maupun di bumi. Dan Tuhan Yesus sudah ada sebelum dunia ada, sebelum segala sesuatu ada, dan segala sesuatu terkandung dalam Dia. Tuhan Yesus juga adalah yang awal dan akhir, tidak ada Allah selain Dia. Dialah yang maha kuasa. Yesaya 44 ayat 6, Wahyu 1 ayat 8. Nah begitu saudaraku. Itulah Tuhan Yesus. Terus Tuhan Yesusnya apa hubungan Tuhan Yesus sama Isa? Tidak ada, karena Isa itu tidak ada dalam Alkitab dan kami tidak percaya sama tokoh yang bernama Isa. Tidak percaya itu sama Nabi Isa, itu tidak percaya. Nah, terus kenapa Isa sekarang yang kamu sembah sekarang itu siapa? Isa yang kamu sembah itu sekarang itu siapa? Yang disalib itu siapa? Saudaraku, barusan saya jawab, Tuhan Yesus Kristus tidak ada hubungannya, tidak ada kaitannya dengan Isa. Dan saya atau umat Kristen tidak percaya yang namanya Isa. Dan kami tidak percaya ada namanya tokoh Isa. Ngerti nggak sih? Kok kamu bilang lagi kenapa saya menyembah Isa? Ini gimana sih ini ya? Terbalik ya, saudaraku ini. Terus yang disalib itu siapa? Terus yang disalib itu siapa? Yang disalib itu mati dan bangkit pada yang ketiga Tuhan Yesus Kristus, saudaraku. Itu fakta sejarah, bro. Ditulis oleh para sejarawan dan ditulis oleh para rasul. Terima kasih, Lili. Fakta sejarah. Sejarah itu kan sejarah kamu yang dibuat oleh kaum Kristen. Sejarah itu yang dibuat, bahkan meyakini kalau Isa itu adalah anak Tuhan. Ya. Meyakini bahwa Isa itu anak Tuhan. Kami tidak percaya namanya Isa, paham gak sih? Kamu tahu nggak kenapa ada sejarah di dunia ini? Itu dari Alkitab, bro. Dalam bahasa Inggris kan history. His itu dia, his story itu artinya cerita tentang dia, kebenaran tentang dia. Itulah makanya ada history di dunia ini. Makanya Alkitab itu menuliskan tentang history, sejarah ya, atau peristiwa, atau menuliskan tentang Tuhan yang maha kuasa, nyata dan berkuasa itu, gitu bro. Terima kasih Rili, God bless you. Kalau cuman history, kenapa history itu harus dipajang, harus disembah setiap kemana kamu orang pergi, selalu ada dia gitu. Nah, di setiap gerejamu pun ada dia lah. Coba. Makasih Rili, makasih, Tuhan Kristus memberkati. Bang, saudaraku yang baik hati, kami tidak menyembah history. Terus ngapain harus ada Isa di situ? Harus ngapain dia di situ? Di kayu salib itu harus jadi apa dia? Untuk jadi apa? Untuk seperti apa dia di situ?
Kenapa kamu bawa-bawa Isa? Saya nggak percaya sama Isa, bro. Aduh, gimana nih si abang barongsai? Kumaha atuh kakang? Ih, berarti yang di gereja kamu itu hanya patung biasa gitu ya? patung itu hanyalah seni. Makanya itu berarti itu Makasih, biar Rili. diinjak-injak itu salib patung itu yang ada di situ nggak apa-apa ya? Iya mau Kan ada fungsinya kan? Iya, Kan ada fungsi, ada gunanya kan? iyalah. Kami memang tidak menyembah salib, tapi sebagai umat beragama, apakah kamu ada etika menginjak-injak simbol agama Kristen? Apakah ketika simbol agama kalian diinjak-injak, walaupun kalian tidak menyembah simbol itu, apakah itu ada etika? Apakah itu bukan suatu kejahatan ketika kita menginjak-injak simbol agama lain, saudaraku? Saya tidak bilang Terima kasih, menginjak agama kitab lain. Saya tidak bilang gitu. Saya cuma bilang, terus apa tujuannya salib yang ada di depan kamu orang yang kamu sembah itu, yang kamu puja-puja, yang kamu yakini? Barongsai, tolong ya, buka mata hatimu dan pikiranmu, saudaraku. Apa yang saya jelaskan fokus. Tolong fokus kepada penjelasan saya. Kami orang Kristen tidak pernah percaya yang namanya Isa alaihissalam. Terima kasih, Rili. Kami tidak pernah menyembah salib. Dan kami ini menyembah Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi, yang berkuasa di surga maupun di bumi, yang namanya Adonai Yeshua HaMashiach, dalam bahasa Indonesia Yesus Kristus. Itulah realitanya, saudaraku. Orang Kristen tidak boleh menyembah patung, menyembah tugu, dan menyembah batu. Dengarkan Bro Said, jangan kamu apa yang kata-kata itu. Terus. Fokus kepada penjelasan saya, saudaraku. Tuhan Yesus melarang umatnya tidak boleh mendirikan patung, mendirikan tugu, mendirikan batu. Tolong kamu jangan merokok depan kamera. Oke. Nanti aja abang merokok setelah turun dari sini. Imamat 26, fokus kepada penjelasan saya. Fokus ya, fokus. Imamat 26 ayat 1. Tuhan berfirman, tidak boleh mendirikan tugu, membuat patung, membuat batu, lalu ditempatkan di negeri kita, lalu sujud menyembah ke arah patung, ke arah tugu, ke arah batu itu. Karena itu adalah berhala. Jadi kami umat Kristen tidak boleh menyembah gambar, menyembah patung, menyembah tugu, dan menyembah batu. Tetapi kita menyembah Tuhan semesta alam, Allah yang maha hadir. Makanya orang Kristen kalau beribadah ke arah manapun, ya boleh gitu. Karena Tuhan Yesus itu Allah yang maha hadir. Nah, seperti itu, Barongsai. Terus tapi kenapa harus ada patung yang di gerejamu itu? Kenapa harus ada di situ gitu maksud aku? Kenapa harus ada di situ? Di gereja saya tidak ada patung. Di gereja saya tidak ada patung. Oke, di gerejamu memang tidak ada, tapi di gereja-gereja lain itu semua ada lah. Itu hanyalah seni. Tadi bilangnya ya, kalau cuman hanya seni, kenapa nggak dibuang jauh-jauh kalau cuman hanya seni? Tadi kan katanya itu patung itu cuman seni. Tuh kenapa di gereja-gereja kamu itu ada patung itu Yesus itu? Oh, Barongsai, dengar dulu. Kesenian itu kan indah. Kenapa sesuatu yang indah harus dibuang? Kamu ini gimana sih, Barongsai? Kamu ini masuk angin kamu ya? Aduh, susah ya. Kamu yang susah. Orang ngerti. Susah.
Di gerejamu nggak ada patung, tapi gereja Saya mau tanya, lain itu ya, banyak sekali lah patung. Kamu ini kayaknya ngeyel. Saya mau tanya dong sama kamu. Kamu Apa kalau mau tanya sholat apa? itu harus ke arah batu Hajar Aswad di Mekah nggak? Harus. Karena Harus. itu kiblat saya, ya harus. Kenapa kamu harus ke arah batu hitam? Ya karena itu kiblat saya. Itu kamu menyembah batu hitam itu atau bagaimana? Tidak, saya menyembah Allah. Ya udah, kamu boleh nggak saya mengatakan seperti yang kamu katakan ketika di gereja ada patung, lalu karena kami nggak menyembah patung itu hanyalah simbol, hanya seni. Bisa nggak kamu bilang bahwa patung itu ya udah buang aja, diinjak-injak aja? Boleh nggak saya bilang juga kebalikannya sama kamu seperti itu? Oh, tidak bisa. Oh, terus kamu aja yang bisa gitu? Wah, gawat lah ini, masuk angin lah sudah. Bukan begitu. Karena di tempat saya itu nggak ada patung. Nggak ada patung. Bukan yang, iya, sama aja kan ketika kamu menyembah ke arah Mekah itu kan? Nggak ada samanya. Nggak sama. Beda. Bedanya di mana? Saya di masjid. Itu arah. Itu kiblat. Iya, arah kiblat. Tapi kamu tetap arahnya kalau sholat itu ke arah batu hitam di Mekah kan? Itu kiblat saya. Kiblat saya itu jadikan patokan. Jadikan patokan. Kalau kamu sholat nggak ke arah batu hitam di Mekah itu boleh nggak? Ya nggak bisa. Loh, kami aja orang Kristen tidak pernah sujud menyembah ke arah patung, saudaraku. Ya, tapi kenapa yang saya tanyakan itu, tapi kenapa di setiap gereja kamu itu ada patung itu, ada patung salib itu? Nah. Itu saya sudah bilang itu simbol seni. Oke, simbol seni. Kenapa simbol dan orang seni itu harus disembah? Loh, saya sudah bilang kami tidak pernah menyembah patung. Orang Kristen tidak pernah menyembah ke arah patung. Dimanapun kami bisa berdoa, kami bisa menyembah Tuhan Yesus ke arah manapun. Udah kemana dia itu? Walah. Selamat malam, Bragi. Malam. Tolong buka kamera, Bang. Baru. Mau nanya. Silakan, Bang. Nah, terkait dengan patung, katanya simbol. Iya. Apakah simbol itu seharusnya di setiap gereja harus ada? Tak? Nggak harus ada. Terserah orangnya saja, makanya di gereja saya nggak ada patung. Jadi intinya masalah patung itu simbol apa itu? Tadi kan saya sudah bilang itu adalah seni, bahwa memang Bunda Maria itu adalah wanita yang terpilih sehingga diabadikan patungnya atau fakta sejarah bahwa memang Bunda Maria itu adalah perawan yang dipilih Tuhan Yesus sebagai wadah kedatangan Mesias. Kemudian kalaupun ada yang membuat patung yang mirip Yesus Kristus, itu kan hanya seni saja, Bang. Bahwa memang yang namanya Yesus Kristus pernah datang ke dunia. Jadi konsepnya, intinya Yesus Kristus itu adalah simbol gitu. Maksudnya ya seni saja, Bang, bahwa Yesus Kristus itu pernah datang ke dunia gitu loh. Oh, berarti itu bukan Tuhan ya? Ya masa patung Tuhan, Bang? Makanya saya bilang Tuhan, Kristen itu nggak boleh menyembah patung. Kan sudah jelas ayatnya di Muhammad 26 ayat 1. Ya, saya bacakan ya, Bang. Janganlah kamu membuat berhala bagimu, dan patung atau tugu berhala. Janganlah kamu dirikan bagimu, juga batu berukir, janganlah kamu tempatkan di negerimu, untuk sujud menyembah kepadanya, sebab akulah Tuhan Allahmu.
Jadi di sini jelas firman Tuhan bahwa kita tidak boleh ya mengukir patung atau tugu lalu kita dirikan bagi kita, serta juga batu tidak boleh kita ukir lalu kita tempatkan di suatu negeri lalu sujud menyembah kepada batu itu, karena itu perbuatan yang sangat dilarang oleh Tuhan dan itu adalah berhala. Betul, betul, betul. Jadi Allah berarti apa lah ya? Gimana Bang? Berarti Allah sambian seperti apa lah ya? Allah saya seperti Allah. Maksudnya? Ya, katanya Allah. Iya, karena Tuhan itu Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Jadi intinya sekarang titik poinnya Yesus Kristus bukan Tuhannya. Berarti kan? Bukan kan? Tuhan Yesus itu Tuhan yang sejati, Abang. Loh, katanya Yesus Kristus itu kan udah simbol. Walah. Maksudnya ketika ada orang yang buat patung, itu kan hanya seni saja, Bang. Usaha manusia untuk mengekspresikan rasa sayangnya kepada Tuhan Yesus karena ketika dia pernah datang ke dunia dibuat patungnya. Tapi kalau saya pribadi kalau ditanya ke saya pribadi, sesuai memang dengan ajaran Alkitab bahwa kita tidak boleh membuat patung apapun. Karena nanti orang-orang Kristen berpikir, oh di patung ini ada Tuhan Yesus. Nggak seperti itu. Makanya kalau ada orang Kristen menyembah ke arah patung yang dibuat patung kayak patung Tuhan Yesus gitu, lalu sujud menyembah ke arah situ, itu namanya berhala, nggak boleh melakukan kayak gitu. Nah, kalaupun ada yang melakukan kayak gitu, itu tidak mewakili ajaran Tuhan Yesus. Ya, kalau Mbak nggak gitu. Tapi yang lain yang jelas 99% udah mengatakan itu Tuhan. Nggak ada Bang 99,9%. Emang Abang udah data? 90%, bukan 90%. Kalau 90% emang Abang sudah data? Memang nggak ada. Cuman mayoritas semuanya itu patung itu udah disembah loh ya. Di mana Bang datanya Bang bahwa orang Kristen menyembah patung? Bukan menyembah patung. Cuman patung itu udah istilahnya meyakini. Enggak ada Bang, enggak ada orang Kristen meyakini bahwa di patung itulah Tuhan Yesus. Kalaupun ada yang seperti itu, memang dia itu enggak pernah baca Alkitab. Lah justru dari itu, iya Mbak. Tidak. Itu kan hanya oknum Bang. Loh ini bukan oknum, fakta itu. Karena orang Kristen itu tidak wajib membuat patung, lalu sujud menyembah ke arah patung. Enggak pernah Bang. Kalau tidak diperbolehkan, ya mungkin golongan Mbak tidak bikin patung, tidak itu istilahnya itu patung dianggap Yesus Tuhan itu. Tapi 90% itu meyakini Duda. Meyakini bagaimana? Di bawah itu patung yang ada di gereja-gereja itu udah jelas. Ya, malam Bang. Assalamualaikum. Ya, Bang. Orang Kristen itu dari dulu nggak ada yang menyembah patung. Kalaupun ada, itu bukan disembah. Di aliran tertentu kayak Katolik itu mereka membuat patung sebagai alat konsentrasi, tetapi itu Katolik doang, yang lain gak ada yang buat patung Bang. Tuh. Ya, nggak ada yang disembah-sembah Bang gini Bang, nggak ada Bang Pragi ya. Jelas Bang. Maksudnya Katolik? Ya, Katolik mereka membuat patung, itu mereka nggak sembah juga sebenarnya sebagai alat konsentrasi kalau menurut doktrin dogmanya mereka.
Tetapi ya kami beda juga dengan Katolik. Jadi di luar Katolik pun nggak ada yang membuat patung disembah-sembah, itu nggak ada, Bang. Jelas ya? Abang kan bertanya, saya jelaskan sama Abang, barangkali Abang dengar informasi atau ajaran-ajaran atau informasi yang salah tentang Kristen itu menyembah kepada patung, Bang. Salah itu, Bang. Tapi kok kenapa kok setiap tempat-tempat Kristen itu kok ada gitu? Nah, makanya Abang mesti piknik yang jauhan dikit, Bang. Biar Abang tahu di sana itu nggak ada patung, Bang. Ada juga salib, Bang. Salib itu pun nggak disembah, cuma sebagai itu doang aja. Variasi dalam gereja aja, Bang. Jelas, Bang, ya? Mayoritas di sini kebanyakan itu yang jadi pedomannya. Udah, Abang kan udah saya jelasin. Jadi jangan pakai tapi-tapi lagi, Bang Bragi. Ya, pokoknya siapapun orang Kristen yang menyembah patung itu sesat, ya, Bang, ya. Jadi kami ngomong begini, kami bilang bahwa kami nggak menyembah patung, artinya ya. Jadi apa? Yang menyembah patung. Nggak sembah patung? Enggak lah. Jadi apa yang disembah tah? Kami menyembah dalam roh dan kebenaran. Menyembah dalam roh dan kebenaran itu artinya bukan berarti badannya bersujud, Bang. Orang Kristen itu ketika dia melakukan perbuatan baik, ketika dia melakukan menolong orang, itu sebutnya sudah menyembah dalam kebenaran. Jadi lebih poinnya adalah kepada kehidupan yang menyembah, Bang. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Turun dia. Iya, aduh. Udah dijelasin berulang-ulang juga, nggak ngerti-ngerti. Saudara-saudara sekalian, pada video barusan yang sudah kita tonton bersama-sama ini, ada pertanyaan-pertanyaan tentang siapakah Yesus, siapakah Allah. Lalu pertanyaan-pertanyaan ini dijawab oleh Mihana sesuai dengan iman kekristenan dia. Lalu ada pertanyaan siapakah yang disalib, apa tujuannya ada salib dan patung-patung Yesus di gereja-gereja. Lalu Mihana menjelaskan bahwa salib dan patung hanya untuk seni dan simbol saja, bukan untuk disembah, seperti yang tertulis di Alkitab. Cuma para penanya itu tidak mengerti dan menanyakan mengapa harus ada salib maupun patung Yesus di gereja-gereja. Kalau bukan untuk disembah, silahkan para penonton menilai sendiri dan tulis di kolom komentar untuk pendapatnya. Terima kasih. Kolose 1, lihat perikopnya di ayat 15-17. Yesaya 44:6 beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian, tidak ada Allah selain daripadaku. Wahyu 1:8, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Imamat 26:1, janganlah kamu membuat berhala bagimu, dan patung atau tugu berhala janganlah kamu dirikan bagimu, juga batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya, sebab akulah Tuhan, Allahmu.